Halo Jebret Team dimanapun Anda berada. Ya, sekarang kita kembali dengan acara spesial yaitu Nostal Bola. Nostal Bola. Wah, ini selalu saya menampilkan orang-orang yang spesial, baik teman-teman dari jurnalis atau teman-teman pemain sepak bola, dan pasti Anda sudah tahu semua. Dan tamu saya kali ini, ya, ini spesial juga. Firsi Idris. Wow. Halo, apa kabar? Baik. Selamat datang ini di studio Jebret Media. Luar biasa sekali. Ya, Thank you undangannya loh, Pak B. Waduh, saya juga terima kasih Anda sudah bisa menerima undangan saya untuk bisa ngobrol-ngobrol di acara Nostal Bola. Seperti teman-teman sebelumnya udah banyak. Udah banyak Bang. Saya nontonin sudah pernah nonton kan? Sudah Nostal Bola Bang. ini. Iya. Sudah. Jadi ini aman punya Firsi. Jadi kenapa saya undang Anda ini, karena saya tertarik karena Anda salah satu ya di antara sekian orang Indonesia yang mendapat kehormatan juga memegang media, salah satu media Indonesia untuk kepentingan klub kesohor di IPL. Wah, tidak main-main ini kan. Ini Manchester City. Nah, salah satu orangnya ini depan saya ini, Firsi Idris. Makanya saya tertarik untuk mengorek banyak dengan dia. Bagaimana sih pengalaman dia ketika berada di Sky Blues ya? Dia punya Citizen sekarang juga sangat terkenal, dan banyak cerita-cerita dia pernah meliput di Ukraina sebelum sekarang perang ini diinvasi sama Rusia. Dia ini 2012 ya. Itu dia pernah ke Ukraina, Euro ya? Euro 2012. Kemudian di Rusia bahkan ini luar biasa antara Ukraina dan Rusia. Dua negara yang saya liput itu saling nyerang satu sama lain. Itu sudah saling baku hantam saat ini. Kita akan bicara banyak nantinya dengan Firsi. Oke, Firsi. Ya. Sekarang saya mau tanya dulu dari awal nih. Ya. Ada tercetus dalam pikiran Cirti waktu masih muda itu bisa menjadi wartawan dan bisa ke Rusia, bisa ke Manchester City, bisa ke Ukraina. Ini coba cerita, ada nggak terpikirkan itu? Ya, terpikirkan sih enggak ya Bang ya, pasti enggak ya. Walaupun dulu emang kakek nenek saya hitungannya reporter sih, tapi zaman dulu Voice for Free Indonesia. Tapi walaupun dulu. Itu dulu tapi ada kaitan benangnya ada. Era kemerdekaan mereka menyebarkan suara kemerdekaan Indonesia. Iya. Berarti jiwa reporternya sudah ada zaman dulu. Jiwanya sudah ada. Tapi ketika itu saya tuh belajar hubungan internasional sebenarnya Bang. Jadi memang ya seperti biasa anak hubungan internasional pasti pinginnya jadi diplomat, mewakili Indonesia di luar negeri. Jadi diplomat. Itulah pokoknya idealisnya orang-orang hubungan internasional kan Bang ya. Begitu. Tapi ya dalam perjalanannya kan pasti ada aja hal-hal yang mencegah kita untuk mencari idealisme itu. Gitu. Betul. Tikungannya itu saya ketemu sebenarnya lucu. Ketika waktu itu saya ketemu mading sebenarnya. Dulu nggak tahu sih sekarang teman-teman masih ada mading nggak ya di kampusnya masing-masing. Tapi dulu ada di kampus-kampus kita mading benar. SMA juga saya masih ada ngurusin mading. Dulu kan ada yang ngurusin mading khusus kan ya. Terus gimana tuh? Di sana saya ketemu bukaan lowongan sebagai reporter. Dari gara-gara mading. Betul, gara-gara mading itu ceritanya bagaimana? Di mana di sekolah waktu di kuliah atau di mana tuh? Parayangan, di Universitas Parayangan ketika itu tahun 2007. Itu saya bahkan belum lulus, saya baru sidang tapi saya belum dapat hasilnya. Dapat hasil? Saya belum wisuda, tapi saya memutusin, ada buka lowongan nih, tablet bola dulu kan. Ya semua kan pasti tahu lah, tablet bola dulu seperti apa. Tahun-tahun segitu ya Bang. Tahun segitu kan lagi memang kalau lagi on fire itu. Saya lihat, wah menarik juga nih. Maksudnya saya nggak pernah nulis seumur hidup. Selain nulis tugas ya. Iya, nah itu dia. Saya nggak pernah nulis. Latar belakang nulis kan? Iya. Nggak pernah. Calon diplomat. Iya, tapi kalau soal bola saya luar biasa. Ya saya mungkin bisa bilang saya luar biasa gila gitu. Karena dulu pas SMA aja dulu saya pernah nggak naik karena saya main bola gitu. Saya kebanyakan nge-skip kelas karena main bola, karena ngurusin bola kalau ada turnamen, ikut tim kalau ada tanding. Sudah dari situ rupanya. Gara-gara nggak naik kelas, karena memang bolanya sudah mengakar juga. Ya sudah maniak bola benar ya. Iya, saya rajin emang enggak, tapi kalau soal bola saya benar-benar suka dan benar-benar niat sih. Mungkin dibandingin teman-teman saya yang lain ya, pasti ada yang lebih niat dari saya, tapi dibandingin teman-teman saya yang lain untung saya yang paling niat gitu. Makanya begitu lihat ada lowongan bola, contoh saya pembaca bola, saya senang segala hal tentang bola, saya main game bola dan lain-lain, nonton bola pasti nonton. Ya udah, saya lihat mading itu bukaan, saya ambil aja kertasnya. Saya ambil biar yang lain nggak ada yang lihat. Ya udah saya ngisi, saya ngasih, dan itu CV pertama yang saya ngirim Bang.
masih kuliah kan ketika itu, belum lulus, belum wisuda dan lain-lain. Setelah itu saya ngirim ke mungkin ada kali 15 institusi lain, mau itu LSM, mau itu kedutaan, mau yang sesuai inilah yang waktu itu hubungan internasional banget. Gak ada yang manggil saya, Bang, dari 15 itu. Gak ada sama sekali. Yang bola justru yang pertama yang manggil saya. Dari 15 itu? Dari 15 itu bola yang panggil justru? Justru bola yang 14 itu? 14 lainnya gak ada. Yang sesuai, yang seharusnya sesuai jalur saya belajar ya, itu nggak ada yang manggil. 2000 berapa coba? Itu 2007-2008. 2007-2008. Jadi bagaimana? Begitu ada panggilan itu bagaimana? Hati? Oh iya, senang banget ya. Tapi pas kan grogi kan karena harus ikut ujian tertulis, wawancara dan lain-lain. Pertanyaannya kan waktu itu ya cara menulis berita, sementara saya belum pernah nulis berita sama sekali sebelumnya. Saya nulis ke Suara Pembaca aja di beberapa koran, saya nggak masuk kok gitu loh. Jadi ya saya Suara Pembaca aja nggak masuk. Suara Pembaca aja nggak dimuat. Pantas lu gini-gini juga nih, apakah gue keterima apa enggak nih? Betul, Bang. Itu dia. Dan itu kan ada peraturan kan, ya olahraga kan Bang Ropon tahu banget kan, pasti kan macam-macam. Kalau ditanya soal tenis beda dengan jawaban soal Formula 1, beda dengan soal basket macam-macam kan. Jadi ya kita pasrah aja waktu itu sama teman-teman saya, mau belajar gimana soal ujian sebagai wartawan olahraga, ya udah pasrah aja. Kita seadanya aja datang. Waktu itu saya berlima sama teman-teman saya dari Unpar nyobain. Dari Unpar itu ada 4-5 orang. Iya, betul. Yang lolos itu. Enggak, yang ikut tes doang. Ikut tes. Jadi gimana ceritanya begitu datang? Ya udah, duduk ngerjain soal. Waduh, pertanyaannya soal di mana? Di Palmera atau di Palmera? Palmera. Iya. Soal Maria Sharapova ditanya, soal peraturan basket ditanya, soal terjemahin sepak bola. Untungnya itu masih rada bisa ya, menulis artikel gitu-gitu. Ya udah, sebisanya aja, saya nggak yakin sama sekali kok. Dan itu emang benar-benar dari beragam apa ya, disiplin ya Bang ya. Kan tahu sendiri ya kalau wartawan olahraga itu kan nggak harus dari jurnalisme ya. Dulu teman saya ada yang metalurgi, ada yang matematika gitu, mereka semua juga ikut nyoba. Saya aja nggak sekolah jurnalis, saya. Lo apa Bang dulu? SMA ya kemudian. Selesai saya coba-coba diterima di sini, baru kita kuliah. Setelah itu sudah jadi wartawan baru kuliah. Iya, bukan kita kuliah khusus jadi jurnalis. Itu latar belakang tuh nggak ada sama sekali. Sekolah jurnalis tuh nggak ada. Iya benar itu dia. Maksudnya nggak, sidaknya dulu ya, nggak usah formal sebagai jurnalis kan. Maksudnya kita berdasarkan passion. Saya suka bola ya dari ya mungkin masih relatif baru ya dibandingkan Bang Ropan ya. Mas saya dulu memang sama, saya hobi bola, suka nonton bola. Nah, iya itu dia. Berangkat dari situ ya. Tapi modal kita keberanian aja kita kan. Betul Bang. Tapi niat kita untuk bisa menjadi seorang wartawan. Betul. Kalau kita nggak punya niat, susah. Iya Bang. Ya kan. Kita mesti nikmati itu. Betul sekali. Nah, terus gimana perjalanannya? Ya udah, akhirnya lulus ujian tertulis. Dipanggil untuk ujian wawancara. Vokal itu dia. Waktu itu langsung sama pemretnya tablet bola langsung kan. Jadi lulus apa? Sumohani Marsis? Udah setelahnya Mas Arief Kurnia. Mas ya waktu itu Bang Ian. Tapi yang wawancara ketika itu si Mas Kumis. Waktu itu Mas Arief Kurniawan masih red pel. Jadi waktu itu emang seharusnya Bang Ian, tapi diserahkan ke Mas Kumis. Iya. Kumis kalau dengar ini pasti ketawa Kumis kalau dengar ini. Gitu. Pokoknya berjasa banget tuh sama Mas Kumis. Ya ditanya macam-macam, mulai kan karena Mas Kumis otomotif ditanyainnya banyak soal Formula One, soal MotoGP. Sedangkan saya kan suka bola ya. Waduh. Wah, Formula One ya saya suka sih, cuman masa saya suka Formula One tuh udah dari tahun 2000-an awal deh pokoknya. Sebelum eranya Michael Schumacher bener-bener lagi dominasi gitu. Jadi wah seadanya aja, saya nggak yakin, lagi-lagi saya nggak yakin. Dan udah gitu saya datang rapi banget pakai dasi apa segala, ternyata salah kostum. Saya juga baru tahu ternyata kalau wartawan ya sedikit santai ya, di pekerjaannya santai banget. Lu datang aja pakai jeans, pakai kaos ternyata casual. Yang penting rapih gitu, sebenarnya nggak masalah gitu loh. Dan saya ketika itu kan kirain ya harus fancy banget gitu, ternyata ya nggak juga. Ya udah akhirnya diwawancara Mas Kumis, dan ini saya coba jawab sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan saya sebaik mungkin. Ya lagi-lagi saya nggak berharap banyak gitu loh, karena banyak banget waktu itu saingannya. Dan bola itu kan waktu itu dulu bukaan untuk reporter dia cuma 4 atau 5 tahun sekali Bang. Jadi emang
intake-nya sekalinya intake tuh banyak banget, ratusan. Berarti lu harus memanfaatkan momen itu Iya. baik. 4 tahun 5 tahun kan tuh enggak sih. Kayak Piala Dunia dong bola buka kan. Iya. Setiap Piala Dunia baru mereka buka. Iya benar. Sebelum saya kan udah 5 tahun yang lalu Mas Erwin gitu ya, Fitriansyah dan lain-lain. Emang jauh gitu jaraknya. Jauh ya. Jaraknya jauh lumayan. Jadi setelah ikut ikut semua gimana? Ya udah, nggak ada beban apa-apa, toh saya juga masih ngurusin wisuda dan lain-lain gitu. Mungkin kalau nggak sekarang jodohnya ya udah berikutnya mungkin. Jadi dibilang apa dulu sama bos-bos, tunggu sampai kapan nih jawaban untuk masuk? Enggak, kan nggak ada kayak gitu, nggak pernah dibilang. Bukan, bos nggak kasih tahu ke lu? Enggak. Selesai balik aja pulang. Selesai balik aja, nanti kami hubungi. Ya udah. Nanti kami hubungi. Biasa begitu. Seperti biasa. Iya, gitu, nggak ada penjelasan. Ya udah ya, waktu itu ditanya soal otomotif ya saya juga nggak tahu banget, saya nggak yakin. Ditanya soal sepak bola juga ya, sepak bola luar saya juga jawab seadanya. Ya udah akhirnya berapa minggu kemudian ternyata dapat telepon ya, lumayan langsung dari bola. Langsung dari bola, dari HR. Lu masih ingat siapa yang telepon? Head of HR-nya, ya kepala HR-nya memang dia masih telepon. Habis itu dia bilang oke, kamu diterima gini. Wah, senang banget kan, luar biasa. Apalagi saya nanya ke teman-teman saya yang ikut ujian bareng-bareng saya, nggak ada yang ditelepon sama-sama gitu. Jadi one and only. Ya hoki banget gitu, hoki banget. Jadi satu-satu di antara teman saya yang lain, saya nanya ke mereka, nggak ada telepon. Oh ya udah, hokinya mungkin hoki lu pada di tempat lain gitu. Coba menghibur mereka. Ya udah ya, disitulah petualangan saya menjadi wartawan olahraga dimulai. Itu awal tahun 2008. Iya. Lu wisuda? Wisuda itu pokoknya saya masuk dulu baru saya wisuda. Masuk dulu ya? Iya. Masuk ke tim nasional lukis lah. Pokoknya dipelonco dulu lah sama teman-teman di tabel bola dulu. Ini saya mau tanya. Sudah masuk nih di dalam. Iya. Kemudian itu cabang apa yang pertama dikasih ke lu untuk meliput? Kan lu masih ingat nih, pertama kali lu menulis. Iya. Ini pertama kali. Coba. Kan rotasi ya Bang ya. Dulu di tabel bola kan ada pelatihan. Ya. 3 bulan pertama tuh pasti kita nyobain semua desk. Saya sih sebenarnya dulu sukanya desk sepak bola nasional karena saya selalu baca berita soal sepak bola nasional. Tapi disebar dulu ketika itu kan pertama dulu nih rapat gede kan selalu dikenalin. Rapat gede kan dulu di Pak Piropan pasti tahu sendiri gimana kalau media-media lama gitu rapat redaksi kan isinya wartawan-wartawan tua, wartawan-wartawan yang udah lama di pekerjaannya, tiba-tiba kita kecil gitu, anak baru datang. Legend ya, dulu mereka tulisannya yang saya baca gitu loh. Pasti. Legend banget ya. Bang Ian tadi, Mas Sigit Nugroho, Mas Hari Julianto, Bang Wesdu Tagalung, masih banyak semua. Iya. Nata masih ada begitu. Mas Arif Natakusuma masih ada. Dedi masih ada. Bang Dedi masih ada. Gitu, Bang Dede Isaurudin masih ada. Dede Isaurudin itu. Lili masih ada, Lili. Pak Lilianto Apriadi ada. Pak Lilianto akhirnya yang jadi mentor buat angkatan saya. Yang kumis satu masih ada, bulu tangkis. Yang Mas Broto. Masih legend. Suka pakai kumis juga tuh. Iya, Paraden tuh. Legend itu. Ya udah ngumpul di rapat gede, giliran itu kenalin dong suka timnya apa gini-gini, ditanya kan. Ya udah saya yang lain kan MU, Milan gitu kan banyak yang sama-sama suka ya. Saya bilang saya suka Newcastle United. Newcastle United. Nih, Newcastle United. Ini pasti lagi pakai nih, dia lagi pakai kostum Newcastle United. Kostum yang dulu ini Iya, iya. Luar biasa Newcastle. Tapi Newcastle dulu ya bagi Anda yang belum tahu itu top Newcastle dulu ya kan? Pada masa itu ya. Mantap ya. Pada masa. Itu Norberto Solano dulu ya top ya, Alan Shearer ya. Zamannya Mas Gita Suwondo ke sana tuh lagi bagus-bagus. Ketemu Kevin Keegan itu udah yang paling luar biasa sih menurut saya. Keegan dulu sih. Itu luar biasa Shearer. David Ginola ya. David Ginola dan lain-lain, Les Ferdinand. Mantap lah itu. Itu penjaga gawang masih apa? Cernicek. Tapi Shea Given pernah di situ ya? Shea Given pernah setelahnya. Setelahnya ya? Setelahnya. Cernicek ya? Tapi Newcastle dulu bagus tuh. Alan Shearernya top sekali itu dulu. Tapi ketika 2007-an, 2008 saya masuk itu udah periode mereka udah lagi turun banget, makanya sebelum-sebelumnya dulu memang bagus ya kan? Sebelum-sebelumnya bagus. Gary Speed kok nggak salah ya? Gary Speed ada almarhum juga. Saya masih ingat sih. Kalau bicara klub-klub itu masih iya. Karena zaman-zaman saya dulu juga itu. Iya, zaman liputan juga kan. Jadi jadi begitu lu bilang saya Newcastle. Gila, itu satu ruangan ketawa, Bang. Ngakak semua ketawa. Ngakak semua. Iya kan. Apaan nih Newcastle ngapain?
pada MU lain, Liverpool. Yang lain kan MU, Liverpool. Oke, banyak nih MU. Kecuali yang MU kali ya. Wah, MU diketawain juga. Udah dari zaman dulu gitu di bola yang suka MU diketawain. Sudah dari dulu ya. Jadi selepas Fergie 2013 juara ke atasnya udah. Itu udah lebih parah. Dulu aja udah. Jadi mungkin dulu karena orang-orang pada ngiri kali ya. Jadi kan MU, iyalah wajar gitu kan. 13 kali juara di era modern. Luar biasa tentunya. Tapi setelah itu tahu sendiri sampai sekarang kan tahu sendiri tuh. Beda nasib tuh dikumpulin terus. Ya, terus bagaimana? Ya udah diketawain benar-benar jadi bulan-bulanan lah pokoknya awal-awal suka Newcastle disinggung mulu, pokoknya kacau. Nah, ya udah akhirnya berangkat liputan. Suruh nyari berita. Sekarang kan kalau kita nyari berita zaman dulu sama kita nyari berita zaman sekarang kan beda ya Bang ya. Beda. Nyari berita zaman sekarang duduk depan komputer cari apa yang menarik. Dulu kamu gampang ke Senayan, liputan harus berjuang. Iya. Gak nyari page views, gak nyari apa-apa, nyari apa aja gitu di lapangan panahan, apa yang lagi latihan, mungkin ada yang lagi latihan, ada yang training atletnya, cari aja sekitar, disuruh muter di Senayan, suruh nyari apa yang menarik, kayak gitu dulu pelatihannya gitu Bang. Jadi cabang pertama yang lu liput? Wah, kalau ditanya cabang pertama yang saya liput apa ya? Pokoknya udah lama banget. Pokoknya futsal, tapi futsal itu salah satu cabang pertama yang saya liput. Saya dulu kenal Coach Justin pertama karena sejak awal saya ngeliput futsal. Itu. Itu tahun 2007-2008an. Dia kan masih melatih kan. Ya. Dan dia kan kalau cerita suka lama tuh, makanya saya suka senang kalau ngeliput dia. Karena gitu dia kalau ngobrol saya taruh recorder. Dua jam gitu dia bisa cerita. Emang suka ngobrol dari dulu dia tuh. Iya udah dari dulu. Pokoknya itu salah satu. Tapi kalau artikel pertama yang lu tulis apa? Nah, artikel pertama yang saya nulis itu adalah berhubungan dengan masih Newcastle. Karena waktu itu kita harus ngikutin deadline. Karena itu pertama kali wartawan-wartawan baru ngikutin deadline. Mas Eko Widodo, almarhum juga. Bilang bahwa kalian wartawan baru, calon wartawan dulu istilahnya kalau di tablet bola, cewek. Coba kalian perhatikan proses deadline malam ini, besok pagi kalian tulis apa aja yang kalian pelajari di soal proses deadline. Ya kebetulan kan proses deadline, ya kan nggak bisa diganggu kan, Bang Ropan kan ngerti banget kalau wartawan cetak. Nulis lagi deadline gimana jadi macan semua kan, kita kan nggak bisa Bang nulis apa gitu kan, nggak bisa, nanti dimakan kita masih baru nggak ngerti apa-apa. Ya udah ngacak-ngacak kalau ngidul, saya buka-buka dari komputer dulu, baca-baca soal Newcastle. Kebetulan bikinlah tulisan itu, baca Newcastle kok ada soal Shea Given kebetulan. Ternyata dia kalau tanding suka naruh sebotol air suci. Saya masih ingat tuh artikelnya di pinggir tiang gawangnya. Iya, betul. Makanya mungkin tahu juga karena jago, mungkin karena jadi jago dia. Dia selalu begitu tuh. Iya, dia kayak gitu. Iya, makanya. Nah, itu saya kan menarik banget. Tapi kan saya juga perhatiin ya proses deadline yang lain gitu. Tapi begitu ditulis, apa yang menurut kamu menarik yang kamu pelajari, karena bola kan juga ada perpustakaan banyak. Apa yang menarik kamu pelajari? Ya udah, salah satunya saya nulis soal Shea Given, dia punya air suci di tiangnya itu. Oh ya udah, besoknya sama Mas siapa itu, Yudi Octav, dia bilang, ini menarik ini. Yudi juga saya undang ke sini. Oh udah itu juga. Itu mah harus itu juga legend bola itu. Jadi Yudi bilang apa kalau waktu itu? Ini menarik nih, boleh lah ditulis untuk edisi berikutnya kan. Anjir, saya kan baru pertama ya, nggak ngerti apa-apa gitu maksudnya. Yang saya tulis juga seadanya, pasti kan jelek gitu. Udah nggak apa-apa, tulis aja, nanti diedit lah itu. Diedit itu. Ya udah, itu akhirnya tulisan pertama saya gitu. Walaupun kita waktu itu belum ditetapkan untuk menulis. Dan sekarang kan untuk dimuat di media cetak sama dimuat di media online kan kebanggaannya lagi-lagi beda ya, Bang. Kita muat di media cetak. Kita bisa baca terus tiap hari, kita bisa. Betul, saya bisa pandang terus kan itu. Saya masih ada bahkan sampai sekarang. Saya masih simpan, betul. Harus lu simpan itu. Oke, kita terus setelah itu lu sekarang gua tanyain. Ya. Tugas pertama dari kantor itu lu meliput ke luar negeri di mana? Kau masih ingat? Waktu itu event apa Nike itu apa? Ke London. Ke London itu karena mereka tuh bikin semacam pertandingan apa gitu kan? Pemandu bakat, Nike The Chance namanya. Jadi anak-anak dari seluruh dunia dikumpulin dari masing-masing negara, siap pemain-pemain muda berbakatnya. Diundang ke London semua.
Ya, yang pemenangnya. Pemenangnya, Pemenang satunya diundang ke London. Waktu itu yang menang angkatan saya tuh 2011 adalah Guntur Triaji. Sekarang masih main di Persikabo. Persikabo? Iya, profesional. Oh iya? Yang kedua yang menang setelah Guntur itu adalah Evan Dimas. Oh. Jadi emang eventnya tuh benar-benar nyari bakatnya serius dan ini banget pemandu-pemandu bakatnya Bang Yeyen, Coach RD. Iya. Tim pelatihnya itu mantaunya dapet gitu dan pemain jadi. Evan Dimas ya? Iya. Asep Berlian, Fandi Eko Utomo. Waktu itu 3 besar tahun saya. Guntur, Asep Berlian, Fandi Eko Utomo. 3-3-nya kan jadi pemain Liga 1 semua tuh. Pemain Liga 1 iya. semua. Jadi yang berangkat ke London waktu itu Guntur. Jadi saya nemenin dia liputan pertama. Itu kan karena udah ngikutin dari dulu, ngikutin dari Surabaya, dari Medan, seleksinya saya ngikutin, dikirim ke sana lah. Ya, suatu kebanggaan juga gitu loh untuk berangkat mewakili bola, apalagi melihat bintang masa depan kita untuk bersaing di antara pemain-pemain sepak bola lain seusianya. Jadi kita bisa bandingin gitu gimana. Jadi mereka pertama ke London ya? Iya, betul. Kalau sepak bola saya mau tanya kan dengan Euro atau Piala Dunia itu di mana dulu pertama? Kalau Euro kemana tuh? Ke Ukraina. Ukraina. Nah itu juga saya nggak nyangka karena saya kira saya masih baru. Waktu itu baru 2012, saya masuk 2008, 4 tahun ya. Berarti 4 tahun. Masih ada yang di atas saya lah yang bisa. Saya udah siap untuk mempersiapkan segalanya di Jakarta gitu. Iya. Tapi ketika saya nanya dalam rapat koordinasi, ini gimana ya nanti tim Jakarta menerima naskah dari sana, prosesnya gimana? Karena saya belajar dari 2008 kan, itu semua dikonsen ke mengerjakan Euro itu. Mas Arief Natokusuma yang bilang, oh belum ada yang bilang ke kamu sih, kamu jalan nanti. Saya, aduh. Jadi nggak ada yang bilang, kaget. Nggak ada yang bilang. Nanti Nata yang saya tahu malah. Mas Nata bilangnya pas lagi rapat dan rapat besar itu. Oke. Saya bilang oke. Gitu ya udah saya siap gitu walaupun Ukraina ya saya pikir Ukraina, ya Bang ya. Maksudnya Ukraina. Bahasanya gimana? Dulu sekarang kan lebih mudah, Google Maps, Google Translate ada semua, dulu kan belum ada. 2012. Gimana gitu saya mikir, tapi ya saya terima aja karena menurut saya itu challenge. Kapan lagi? Kapan lagi benar. Berapa orang tuh? Waktu itu sama Mas Sabto Mas Aryo kesini kan ceritakan soal Euro juga. Iya Euro dia sama, tapi Mas Aryo tuh murni karena Ukraina sama Polandia kan besar, dua beda ya. Jauh banget. Berarti Virsi itu ke Ukraina di saya murni di Ukraina. Saya diplot di Ukraina. Mas Haryo di Polandia. Oke. Karena itu gede banget. Jadi Ukraina tuh panjangnya sekitar 2 kali apa lebarnya Pulau Jawa deh pokoknya, dan itu besar banget. Saya naik kereta dari Kiev ke Donetsk itu harus kereta tidur, jadi nggak ada kereta yang ekspres waktu itu. Jadi berapa jam tuh kalau ke Donetsk? Semalaman. Sini ke Surabaya? Iya jauh pokoknya jarak nanti saya cek lagi. Pokoknya itu jaraknya jauh dan itu gede banget kan. Kota gede banget. Pantas Rusia pingin banget ya. Pantas Rusia pingin banget dan pantas Rusia kesulitan karena dengan jumlah orang mereka yang ada nggak bakal mungkin area segede gitu mereka dapetin dengan mudah. Iya ya. Wah, luar biasa. Iya. Tapi Anda salah satu yang paling beruntung. Saya aja nggak kesana tuh. Sudah bukan zaman saya kan. Udah lewat ya. Sudah lewat jauh tapi bisa. Waktu itu siapa ya? Dari Indonesia kan banyak juga. Dari banyak sih, banyak. Apalagi RCTI kan kirim. Iya, jadi banyak. Mas Adi dan kawan-kawan. Banyak Mas Adi ya ketemu. Jadi itu di sana Anda 1 bulan penuh. 1 bulan lebih bahkan. Suka dukanya bagaimana? 25 hari. Jadi sih yang sudah dapat di sana apa tuh? Suka dan dukanya tuh apa? Meliput ini pertama kali Euro ini kan? Ini Euro pertama kan? Ya, Euro pertama buat saya. Sukanya apa di sana? Enaknya yang dapat apa tuh? Pertama adalah sebenarnya pikiran saya ketika itu rada kebagi. Karena ketika itu sedikit ini ya, karena pacar saya ngajak merit sebenarnya. Oh, sebelum berangkat ini. Sebelum berangkat ngomong. Jadi ajak merit. Jadi saya di sana pikiran saya harus merit, satu merit, satu liputan ke negeri antah berantah yang bahasanya saya nggak tahu sama sekali. Sementara saya kalau saya nggak iyain dia bakal kabur. Waduh, kalau nggak diiyain bakal kabur. Waduh, itu benar-benar. Jadi saya di media center tuh antara bikin naskah tapi juga bikin daftar undangan. Dan pikirannya melayang terus pikir kan waduh.
Iya, tapi kan kontak-kontak terus dong. Tapi tetap kontak terus ya. kontak terus Iya. dong. Jadi ini mungkin ya di balik layarnya ya, Di balik mungkin layar. orang lihat kita liputan, Enak gitu kan? lihat enak liputannya, lihat hasil liputannya, foto-foto sama pemain apa segala. Tapi di balik itu semua ada banyak hal-hal yang di luar ini yang cukup membuat pikiran kita terbagi lah. Tapi kalau Ukraina sendiri, pertama saya senang karena saya dari dulu emang suka segala hal yang berhubungan dengan Eropa Timur gitu Timur, loh. ya. Uni Soviet dan negara bekas jajahannya. Jajahannya, Bang. ya. Saya senang ke sana. Saya lihat emang itu influence-nya Uni Soviet masih kenceng banget. Patung-patung itu masih ada patung Lenin, masih ada ya Palu Arit lah di jalan di mana-mana. Dan ketika itu emang banyak berita negatif kok soal Ukraina, soal Polandia. Karena itu kan pertama kalinya Eropa Timur jadi tuan rumah ya? kompetisi besar UEFA. Iya, UEFA. Betul. BBC bikin dokumenter yang mendiskreditkan Polandia, begitu juga Ukraina. Preskon pertamanya Michel Platini waktu itu bosnya UEFA, waktu itu pertanyaan pertama yang dia dapat saya masih ingat. Apakah Anda masih yakin jalanin Euro di sini gitu? Dari wartawan. Masih ditanya, wartawan Jerman yang nanya. Wartawan Jerman. Wah, saya senang nih wartawan Jerman. Jawaban kan wartawan itu kan nanya tajam-tajam Bang iya. ya. Dan saya yakin, saya tetap yakin, tapi itu yang pilih adalah Exco. Kalau nggak salah satu Exco yang milih waktu itu adalah Exco Federasi Jerman. Wah, dibalikin gitu. Dibalikin. Jadi dia pinter banget Platini jawabnya. Iya. Ya kalau kamu mau kamu tanya ke dia gitu. Ke dia, langsung diam reporternya. Itu hebat luar biasa. Luar biasa jadi Dan dibalikin. Enak. Kalau dukanya apa? Kesulitan-kesulitan yang Anda rasakan tuh gimana sebagai? Ya banyak tantangannya Bang. Tantangannya itu. Ya pertama tadi nggak ada Google Translate, itu jauh dari yang kita kenal sekarang. Pokoknya waktu itu masih awal-awal banget. Peta-peta Google Maps juga nggak ada. Saya bergantung ke peta yang harus dibuka gitu, dilihat jalannya. Saya melihat, kalau nggak dekat venue pertandingan, saya nggak bisa lihat ada petunjuk jalan lain yang pakai alfabet barat. Jadi alfabetnya semua Sirilik Timur itu semua gitu. Bahasa mereka, bahasa planet. Jadi kalau udah nyasar ya berharap aja ada orang Eropa Timur yang mengerti bahasa Inggris karena mereka kan hampir nggak pernah terima tamu. Betul. Iya. Itu yang susah ya memang. Itu yang susah, dan karakter orang mereka ya gimana sih Bang kalau didatengin orang-orang besar putih gede gitu yang ngomongnya padahal mau nanya baik aja gitu ke kita, tapi emang kulturnya mereka kan begitu, kayak gitu. Mereka emang kaku, jarang senyum. Jarang senyum karena ya winter di sana suhunya bisa sangat dingin. Dan ini benar, saya nanya ketika di Rusia, kenapa sih orang sini jarang senyum? Kalau kata orang-orang Indonesia yang tinggal di sana, ya karena kalau di sini kalau winter bisa -40, -30. Kalau mereka kebanyakan senyum, kaku ini. Jadi mereka kok biasa untuk cemberut gitu. Jadi ya itu tantangannya, menghadapi orang-orang yang kita nggak tahu bahasanya. Medan yang saya juga baru pertama ke sana gitu. Jadi ya untungnya nggak ada miss yang terlalu besar sih, atau kejadian yang kayak Mas Aryo katanya waktu itu dia hampir mau dipalak ya. Hampir mau dipalak. Hampir mau dipalak. Untuk lu nggak pernah alami itu ya? Enggak, tapi soalnya saya sendirian. Saya rada nekat gitu. Karena gini Bang, karena dulu itu KBRI Kiev sebenarnya ngebantu banget. Jadi wartawan Indonesia dikumpulin, diajak nginep bareng. Masih ingat nggak tuh? Siapa kedubes waktu itu? Wah, kalau kedubesnya saya nggak tahu. Ya. Tapi fungsional bantu banget Pensosbud yang bantu saya itu saya masih kontak, masih bantuin. Orang Ukraina yang dulu bantuin saya juga saya masih. Makanya ketika mereka di evacuate kemarin dari KBRI dari Kiev, saya masih nanya, kalian gimana? Baik-baik aja nggak? Iya nih. Kami lagi dalam proses evakuasi ke Romania gitu. Dijawab masih kontak gitu sampai sekarang. Tapi ya itu akhirnya mereka bantu banget, mereka kumpulin wartawan. Tapi ketika itu saya sendirian, nyelonong sendirian. Karena saya nggak tahu sebenarnya mereka ngumpulin. Saya baru tahu setelah nyampe di sana. Kok ini ternyata kita dikumpulin kok gini-gini, penginapan dicariin gini. Waktu itu penginapan bahkan sampai penginapan dicariin Bang. Saking khawatirnya KBRI Kiev sama wartawan-wartawan Indonesia yang ngeliput gitu. Tapi saya waktu itu nyari sendiri, makanya saya dapat hostel yang udah isinya kayak premannya situ, akamsinya, akamsi lokal Donetsk waktu itu, di Donetsk yang paling miring. Karena saya nekat aja, saya kan waktu itu saya juga suka timnas Prancis, jadi mereka markasnya di Donetsk. Ya, akhirnya saya jalan ke sana sendirian aja, jalan.
nyobain ya. di sana. Jadi kota-kota di sana yang lebih banyak lu apa di Donetsk atau di Kiev atau di Kharkiv atau di mana? Yang paling banyak. Sama. Mutar karena kita kan ada home base yang betul. Home base-nya di mana lu lebih ini? Home base waktu Kiev. itu kita belum ada home base di Kiev karena kita mobile dan Mas Aryo ada home base di Warsawa. Tapi Warsawa kan nggak mungkin saya balik ke sana. Jadi emang saya mobile itu ke Donetsk, Kharkiv, baru ketemu wartawan-wartawan lain bareng sama wartawan-wartawan lain di Kiev sekarang. Oke, iya. Gitu. Jadi dari Ukraina kita melompat ke Rusia. Piala Dunia pertama yang lu liput itu adalah di Rusia. Iya. Ya kan? Betul. Nah, 2018 ini. Coba Betul, cerita dulu sedikit tuh, Virsi. Itu gimana? Lu bisa dipilih lagi bisa atau lu bisa berangkat ke sana gimana tuh? Ya, gua nggak tahu ya prosesnya gimana ya. Tapi ketika itu saya sempat bilang sih ke Bang Wesley kan waktu itu Pemretnya. Oh iya. Wesley Tagalung. Bang, kalau misalnya saya dikirim ke Rusia, saya siap loh, gitu aja gitu. Gitu saya aja. cuma bilang gitu aja gitu. Tapi saya ngerti kalau emang bukan giliran saya gitu, karena ada banyak juga yang lain Euro 2016 juga bukan. Sebenarnya saya ngincer Euro 2016. Karena Prancis kan. Prancis, iya dong. Prancis saya pingin ke sana, tapi ketika itu kebetulan kita punya wartawan yang bisa berbahasa Prancis gitu. Oh, berarti ambil yang wartawan di sana aja. Ya udah, enggak wartawan Indonesia bisa berbahasa Prancis. Oh. Jadi ya udah, it's okay, emang dia lebih bagus, lebih kompeten dalam bidang itu, ya udah. Saya juga Rusia saya nggak pingin banget gitu loh. Tapi udah bener lah, lu nggak berangkat 2016 kan kalah juga di final jadi kalah bagus juga lah. di final. Kalau nggak lu bisa nangis tuh, ya kan? Dan 2016 kan nggak dapat akreditasi, akhirnya larinya ke Bang Harpa kan. Iya betul. Euro. Iya, jadi udah bener, udah jalan-jalan lu memang nggak boleh tuh. Jadi di plot memang ke 2018. Iya, nggak tahu di plot apa enggak ya. Saya cuma bilang itu ke Bang Wesley aja. Akhirnya dapat juga. Ya udah, lu aja. Lu sendiri gitu, berangkat? Enggak, saya sama fotografer. Oh, fotografer. Jadi yang tulis cuma sendiri dong ya. Iya, dan kebetulan era saya berangkat itu udah beda banget, Bang. 2012 saya nulis buat cetak, 2018 saya nulis buat cetak dan online. Dan sebagai perusahaan media kan ada Kompas, kan ada TV, ada radio juga, jadi saya harus ngisi juga itu. Jadi tugasnya udah beda banget. Banyak juga tugasnya. Era saya beruntung sih ngerasain cetaknya, tapi saya juga dapat kesempatan untuk akhirnya 2018 saya merasakan. Saya 2012 saya lihat tuh bagaimana Mas Edu Kisnadeva dia menulis untuk online juga kayaknya waktu itu udah ada. Tapi akhirnya saya dapat kesempatan juga untuk 2018 melakukan hal sama. Jadi emang bebannya jauh lebih besar di 2018. Iya, pasti beban. Kalau mau dengar tadi kan radio lagi kan? Radio juga. Jadi saya ngasih laporan setiap hari itu sekitar 1 menit, 2 menit ke Sonora. Saya ngirim via sound voice note. Voice note ya. Kalau Kompas TV ngajak siaran, saya juga harus siap. Kapanpun itu, karena mereka kadang mau Skype, kadang enggak. Kadang sama tim yang ada di sana kan, bareng tim ada di sana. Sementara saya nulis online juga, biasanya sehari 4-5 naskah, dan juga masih ada deadline tablet bola. Itu gimana tuh perbedaan? Sekarang kan di Rusia, bukan Ukraina lagi nih. Apa yang membedakan menurut? Sebenarnya kurang lebih sama ya. Sama ya, karena mereka satu sih. Iya, mereka kan rumpun bangsanya ada kesamaan lah, ada banyak kesamaan. Cuma lebih enakan di mana? Di Rusia dong. Ini pertanyaan menarik. Lebih enakan mana? Karena bagi saya dua-duanya menarik, karena Ukraina sama Rusia secara harga mereka nggak beda jauh dari di Jakarta. Jadi kayak kita jalan-jalan aja di Jakarta, harga makan, harga transportasi dan lain-lain. Orang-orangnya sama kakunya. Tapi di Rusia saya bisa dapat lebih banyak atmosfer turnamen sepak bola itu sebagai festival yang menyatukan. Oh, itu yang lu dapat. Karena walaupun di Rusia nggak ada Itali, nggak ada apa ya waktu itu. Belanda nggak ada kan ya. Okay. Padahal dua fans yang luar biasa saya temui di Ukraina. Itu ditunggu sebenarnya tuh. Benar-benar ditunggu, Bang. Pasti Bang Ropan tahu bagaimana mereka luar biasanya rame-ramean. Saya pertama, kayak apa ya Piala Dunia tanpa Italia, tanpa Belanda. Udah pesimis gitu, atmosfernya bakal datar. Pas saya nyampe Moskow, seminggu pertama kan saya datang seminggu sebelum pembukaan. Iya dingin, nggak ada apa-apa. Belum kayak musim panas, bahkan masih keluar masih pakai jaket, masih dingin. Warga lokal juga masih kaku, ditanya apa nggak bisa bahasa Inggris, apa nama juga nggak ada yang bahasa Inggris. Tapi itu semua berubah sekitar 2 hari sebelum pembukaan turnamen, ketika fans Amerika Latin datang. Itu menurut saya memberi warna banget ke turnamen. Mereka tuh bahkan
orang Peru, orang Kolombia, orang Argentina terutama, orang Brazil terutama, mereka memberi warna banget ke turnamen itu, sampai orang lokal yang kaku itu Bang diajak dansa di jalanan. Mau ya? Mau. Jadi festival juga buat orang mereka. Mereka di pinggir jalan bikin kayak ngumpul-ngumpul nyanyi-nyanyi, mereka bawa alat musik khas mereka sendiri, dan itu ngajak orang-orang lokal yang tadinya kaku, akhirnya mereka jadi santai, jadi cair, jadi menikmati banget. Piala Dunia itu kerasa banget sebagai turnamen yang menyatukan seluruh komunitas olahraga sepak bola di dunia tuh di Rusia itu saya ngerasain banget. Iya, tapi versi ini sudah jalan-jalan memang yuk itu ditempatkan untuk bisa meliput di Rusia, dan juaranya itu ya saya nggak bisa sebut lah. Siapa tim yang juara akhirnya waktu itu timnya dia. Jadi memang pas sekali lu datang ke sana. Kalau 2016 lu nekat mau ke sana nggak jadi, tapi nggak juara. Portugal yang juara. Tim Eropa pertama yang saya tonton tapi selain Rusia itu Jerman Bang. Wey, luar biasa. Sayang banget tapi. Jerman Meksiko tapi Bang. Jerman Meksiko kalah itu. Padahal setahun sebelumnya di konfederasi itu kalah 4-1 Meksiko tuh di final dengan tim muda Jerman, tim kedua. Ini tim keduanya cadangan semua, mainkan yang tim 2014. Kalah 1-0. Padahal kan mereka tuh tim Meksiko sama seperti yang dikalahin 4-1 sama tim muda. Drexler dan kawan-kawan tuh kan, waduh. Saya juga bingung bisa kalah begitu. Aduh, lagi sama Korea lagi kan. Kalau menang sama Korea kan lolos itu. Iya, ya kan? Itu gila banget. Karena kita menang Jerman menang lawan Swedia. Free kicknya Toni Kroos. Jadi 6 poin kan kalau menang lawan, aduh sayang sekali Mas. Tapi di Qatar nanti juara tuh. Hirsi tenang aja. Yakin juara. Hansi Flick soalnya. Nggak pernah kalah kan Hansi Flick, luar biasa. Hansi Flick udah kalau Joachim Löw udah lewat lah. Flick pasti juara lah. Dan bagaimana kalau waktu di Prancis waktu juara? Gimana? Euforia di Rusia. Nah ya sebenarnya fans Prancis sebenarnya bukan salah satu yang paling meriah. Sayang banget. Yang meriah siapa dong? Gini ya, kalau teman-teman, ini saya selalu bilang nih, kalau teman-teman punya satu kesempatan aja gitu, kalau untuk bisa nonton satu pertandingan Piala Dunia, saya saranin kalian pilih pertandingan Argentina. Karena Argentina itu fansnya luar biasa banget. Luar biasa banget. Ya, bukan cuma fans, mungkin dia punya cewek-cewek juga kan. Iya. Wah, luar biasa kan. Luar biasa. Argentina, Brasil kan. Nah, kalau ngomongin cewek nih Bang, itu Brasil. Udah cewek Rusia pasti. Cewek Rusia, cewek Ukraina. Cewek Ukraina dan Rusia. Bahkan fans Amerika Latin itu kalau yang saya ngobrolinnya soal cewek Rusia. Rusia luar biasa. Cara dapetin mereka, cara speak ke mereka. Google Translate-nya yang lokal yang bisa lebih banyak ngebantu untuk speak ke mereka. Itu orang Amerika Latin udah ngomongin, dan mereka bilang mereka tuh suka sama kita. Nih salah satu fans Peru yang saya omongin ya. Jadi orang lokal itu suka ke mereka karena fans Amerika Latin ini joyful, seneng gitu. Kalau dibandingin sama orang-orang cowok Rusia yang kaku katanya, dansa aja kaku. Sedangkan Amerika Latin kalau dansa tango dan lain-lain kan luar biasa banget, gerakan liuk-liuk badannya kan. Brasil juga. Iya, Brasil samba, goyang samba, ya benar. Dan itu yang bikin orang-orang Rusia itu cewek-cewek Rusia terutama tertarik banget sama fans-fans Amerika Latin, dan itu yang makin bikin friendliness, persahabatan di antara semua fans itu kerasa gitu. Betul. Makanya saya senang banget. Pokoknya kalau teman-teman ada satu kesempatan untuk nonton pertandingan Piala Dunia, Argentina ya. Bagi saya ya, berdasarkan pengalaman saya melihat Argentina lolos di Qatar nih. Jadi bisa nonton nih. Teman saya apalagi ini Last Dance Messi kan? Iya. Terakhir Last Dance Messi terakhir kesempatan dia Piala Dunia. Iya. Pasti akan habis-habisan dia bisa itu lolos ke sana. Jangan dulu senang dong. Prancis juara pasti dong senang. Ya. Seneng sih, cuman itu tadi mungkin karena setelah ngelewatin Prancis era Raymond Domenech, jadi saya suka tapi nggak terlalu suka banget lah. Gitu pokoknya nggak bisa ngalahin timnas Indonesia gitu. Jadi Raymond Domenech zamannya itu. Iya, Raymond Domenech kan zamannya ngaco banget ya, Bang Ropan pasti ngerti banget lah zamannya dia di sana. Walaupun 2012 saya ke sana udah masih eranya Laurent Blanc gitu loh, masih oke gitu. Tapi Raymond Domenech bikin akhirnya ya ngaco. Tapi di sana saya ngelihat kejeniusan Mbappe, Pogba lagi luar, Pogba, Antoine Griezmann, Pogba, Prancis sama Pogba MU kan beda Bang. Betul. Pogba MU kayaknya kenapa gitu beda. Matuidi lagi gila-gilanya, N'Golo Kante lagi gila-gilanya, Benjamin Pavard juga. Hernandez. Nah, sayangnya Argentina Prancis waktu itu mainnya di Samara apa di mana? Apa di Petersburg ya. Pokoknya saya nggak sempat lihat yang 4-3 itu. Itu tuh luar biasa banget pertandingan top punya ya. Itu top banget. Itu kapan lagi bisa terjadi? Siapa tahu masih terjadi nanti di
Qatar nanti kan mesti siapa tahu. Siapa tahu. Dan mendekati semifinal, final, begitu tim-tim Amerika Latin itu keusir, atmosfernya udah beda lagi. Kroasia sayangnya ya Kroasia ya. Maksudnya dia mereka oke secara tim, tapi secara fans kan enggak. Padahal mereka ke final ya? Iya, padahal mereka ke final gitu. Enggak serame lah. Misalnya kalau Brazil ke final atau tentu saja Argentina atau mungkin Inggris ya. Tapi Inggris fansnya juga di Rusia kurang semeriah. Tapi Anda juga nggak bisa bayangin ya akhirnya dua negara yang Anda kunjungi meliput tiba-tiba ribut, akhirnya kan sangat disayangkan. Iya, sangat disayangkan. Apalagi saya Ukraina ngabisin banyak waktu bersama mereka di Rusia. Saya 37 hari di sana. Saya punya banyak teman di sana gitu. Beberapa saya masih kontak sampai sekarang. Di Ukraina juga saya masih dekat sama orang-orang Indonesia yang dulu masih di sana. Jadi melihat negara itu betapa indahnya gitu loh, dan melihat orang Rusia kebanyakan Rusia kebanyakan seperti apa yang mereka enjoying life juga sebenarnya gitu loh. Karena diharapkan kan Piala Dunia 2018 membuka Rusia ke dunia kan Bang ya. Betul. Dan emang benar ketika Piala Dunia itu mereka benar-benar ngebuka pintu ke negara-negara lain, gak ada hambatan sama sekali. Seneng sebenarnya mereka. Ya, tapi semua sudah lewat ya. Iya, hanya tinggal kenangan buat sudah pernah meliput, tapi termasuk orang yang beruntung itu kan. Saya cuma 1 kali ke Rusia. Ya, kapan tuh Bang? Enggak, cuma mampir doang aja, cuma semalam 2 malam. Waktu itu saya itu mau ke Amerika Latin itu, mampir ke Argentina tuh, Copa America atau ke Uruguay, cuma kebetulan kita datang ke situ. Itu 1 malam Moskow. Malam kedua ke Moskow, balik lagi. Ya, tapi belum bisa sempat keluar kemana-mana. Wah, kalau 37 hari kok. Ya, dan gini Bang, orang di Moskow itu beda dengan orang di Saint Petersburg. Beda ya? Orang di Saint Petersburg itu beda dengan orang di Sochi. Sochi. Orang Sochi beda dengan orang di Kaliningrad. Jadi saya kayak ke sana tuh ketemu kultur-kultur baru gitu loh. Yang ini yang saya takutnya nggak bakal ada di Qatar gitu loh. Karena Qatar itu jarak Doha sama stadion terjauh itu katanya cuma 45 menit perjalanan naik mobil. Itu di utara Qatar itu Al-Khor. Yang ada di sana itu yang Qatar akan main pertama itu hanya 40 km. Iya itu 50-an kilometer ya. 40-50 km tuh ke utara, dan itu paling di utara. Gak nyampe setengahnya Jakarta. Selebihnya kan berpusat tuh di dekat Doha semua. Betul, di Doha semua. Jadi itu yang ada di Qatar. Saya juga ketemu fans Australia, dia ngomong hal yang sama. Ya kami seneng gitu di sini. Kami kalau ke kota Kaliningrad itu beda dengan Moskow, ketemu banyak kultur. Nah yang saya takutin nanti di Qatar monokultur gitu loh, jadi cuman orang Qatar doang gitu ya. Kita nggak tahu seberapa nggak bervariatifnya mereka ya, tapi pasti akan beda banget dengan apa yang dirasakan ketika dulu saya juga ke Ukraina, karena saya ketemu orang Kiev dan saya ketemu orang Donetsk itu beda banget. Bahkan ketika saya di Donetsk, yang ada di sana orang Rusia semua Bang. Sebenarnya karena orang Donetsknya sendiri karena kurangnya penginapan di sana, jadi mereka itu pada liburan. Waktu itu liburannya masih di Crimea belum diambil sama Rusia. Kan? Sekarang udah diambil sama Rusia Crimea. Itu tempat liburannya orang-orang Donetsk dulu, bener. Pantas Rusia ngotot banget. Makanya yang datang itu, ketika saya datang nonton waktu itu Perancis, Inggris dan Spanyol, Portugal kalau nggak salah, itu isinya orang Rusia semua, ura gitu loh. Yang ngibarin benderanya juga bendera Rusia, udah bener. Dan mereka nggak suka nonton tiki-takanya Spanyol, bosenin buat mereka. Setiap kali Spanyol nahan bola, gitu ya, bener, itu dia. Waduh. Oke, Virsi, sudah banyak kita cerita tentang Ukraina, sudah ke Rusia, sekarang ini ada yang lebih penting dan banyak yang ingin tahu nih. Virsi ini adalah salah satu orang yang pernah bekerja untuk media Indonesia di klub The Citizens, Manchester City. Ya. Coba cerita bagaimana Anda bisa sampai ke memegang media Manchester City itu. Mungkin biar cuma singkat Anda cuma ceritakan sebelum kita ceritakan piala-piala ini. Ya itu bermula dari sebuah DM di Twitter. Bermula dari DM. Okay. Jadi emang namanya Mas Yusuf Arifin yang dulu pernah kerja di Manchester City sebelum saya. Dia yang pertama. Dia yang establish Manchester City Indonesia. Karena ketika itu Manchester City Indonesia ketika saya di sana itu baru berdiri sebagai bagian dari usaha Manchester City untuk menggapai komunitas global. Jadi waktu itu ada 9 situs berbahasa yang di dunia dan mempekerjakan 13
media eksekutif internasional. Yeah. Salah satunya Indonesia. Ada Rusia juga, ada sana. Portugis pastinya, ada Thailand, ada gitu ya? Chinese. Indonesia salah satunya. Salah satu. Jadi ketika itu Mas Yusuf Arifin bilang dia, karena saya kontak dia, saya nggak kenal sebelumnya Bang. Yeah. Saya kenal cuma lewat Twitter karena dulu saya pernah main ke area ketika saya belajar ngambil S2 di Inggris. Saya main ke area dekat dia tinggal, itu dekat kandangnya Millwall. Saya ingat. Dan yang gue bilang, ini dekat rumah saya Mas, gini-gini. Saya kan di Twitter suka bawel dulu. Jadinya dia, Mas, berapa? Bos, saya punya tawaran nih, mau nggak? Apa Mas, saya minta telepon ya. Ini soal Manchester City. Wah, apa nih Manchester City? Saya kan kaget ditanyain. Mau nggak nerusin saya di Manchester City karena saya itu perlu balik ke Indonesia. Wah, itu saya nerima ini gemeteran Bang, tangan saya Bang. Saya gemeteran karena masa kerja di Manchester City ya, walaupun saya emang bukan fans sama sekali, tapi kan ini kan ditawarin kerja di suatu klub Premier League gitu loh, maksudnya. Ya, saya klub Liga Indonesia aja saya belum punya kesempatan gitu untuk kerja di sana. Tiba-tiba ditawarin Manchester City. Enggak sembarang itu. 2014, 15, waktu itu 13. Awalnya menjelang tahun baru 2014 deh. Ya? Jadi 2013-an akhir. Berarti masih Pellegrini dong ya? Masih Pellegrini Bang, betul. Nah, terus Anda dapat? Dapat pertama, ya udah saya kasih nama kamu, tapi nanti yang wawancara masih orang Manchester City ya. Wah, saya kira kan otomatis ya. Wah, masih ada wawancara lagi nih. Ya udahlah, jalanin aja. Akhirnya ada nelfon namanya Naira Abada. Dia orang Libya yang emang kerja di Manchester City sebagai koordinator media internasional, media internasional khusus. Akhirnya saya diundang Naira, kamu datang ke Etihad tanggal segini, kita interview kerja. Oke, gitu. Saya datang kucuk-kucuk ke Manchester. Di mana? Saya tanya. Ini kamu masuk ke stadionnya aja. Saya nyewa satu executive suite. Jadi wawancaranya di executive suite Bang, bayangin gembel dari Indonesia kayak saya gitu loh. Di wawancaranya di executive suite di Manchester City gitu, ngadep ke dalam itu stadion Etihad. Ya udah ditanya macam-macam, kamu kerjanya apa, pengalaman kamu nulis apa, contoh tulisan kamu kayak gimana. Ya udah akhirnya setelah itu saya diterima di Manchester City untuk musim 2013-14 dan awal 14-15 setelahnya. Tapi kantornya kan masih di stadion. Itu kantornya jadi, udah bagus apa belum tuh? Jadi itu awal banget ya Manchester City untuk bertransformasi menjadi seperti yang kita tahu sekarang. Waktu itu benar kantornya Bang. Kantornya itu Manchester City masih kantor di parkirannya Etihad gitu. Di parkiran. Jadi masih gedung lama di parkiran Etihad. Jadi kalau keluar Etihad, parkiran, kantor udah. Jadi itu pemain-pemain kayak Frank Lampard waktu itu masih ada Frank Lampard, waktu pundit-pundit, bos-bos, legend-legend City, Giovanni Reina waktu itu saya datang, dia ada di sana. Itu kalau jalan ya di antara para fans aja itu mereka belum pindah ke City Football Academy. Berarti itu di zaman Anda di sana di City itu Vincent Kompany misalnya, Yaya Toure, De Michelis. Wah, Martin De Michelis, Pablo Zabaleta, iya. Kolarov. Sayangnya nggak ada pemain Jerman kayaknya Bang. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Padahal dulu Didi Hamann pernah di situ kan dulu. Didi Hamann pernah dulu, dulu banget. Iya. Waduh, tapi sudah. Sane gitu belum datang. Sane kan, Leroy Sane belum ada. Ilkay Gundogan belum dong. Ilkay apalagi. Ilkay kan pembelian pertamanya Guardiola. Iya, betul. Jadi masih Nasri masih ada situ ya? Nasri masih ada. Kun Aguero di depan dong. Kun Aguero masih di depan sama Dzeko. Edin Dzeko, Alvaro Negredo. Itu udah lama. Ternyata saya perhatiin juga udah lama, udah 8 tahun. Udah lama ya, udah lama. Nah sekarang itu kantor yang lu bilang masih kurang begitu bagus dulu, sekarang udah mewah dong. Iya. Sekarang mereka pindah ke City Football Academy. Jadi udah lebih hebat dong ya. Betul, jauh lebih mewah banget. Dan ketika saya di sana tuh City Football Academy baru dibuka. Jadi kita tuh waktu itu belum boleh foto, belum boleh selfie gitu sama sekali nggak boleh, masih harus dirahasiakan dulu isi dalamnya karena belum pembukaan awal. Jadi itu kunjungan saya terakhir ke kantor itu baru rapat pertama tim media internasional di City Football Academy di stadion. Salah satu yang beruntung nih. Jadi habis beliau ini Virsi ini baru Hanif masuk, betul. Nggak ada, baru Hanif masuk. Wah, Hanif juga di Jebret, Hanif ikut.
Jadi Betul. pengalaman enak banget saya semenjak menjadi Enak, tapi karena itu masih awal ya Bang. Masih awal. Masih banyak yang kita nggak tahu soal bagaimana cari follower, itu. Nah, bagaimana follower cari nambah likes di Facebook gitu. Oh, Dan di orang Facebook, bulenya sendiri juga masih banyak belajar gitu, karena Ah. saya pernah ikut waktu itu mereka ngadain kayak semacam diskusi gitu, focus group discussion. Iya. Masing-masing daerah, masing-masing region jelasin kayak apa sih strategi kalian, termasuk wartawan Inggris sendiri. Iya. Tapi yang saya suka dari kerja di City itu sebenarnya mereka punya mindset sih Bang, mindset pemenang. Nah, itu yang mereka dari atas sampai bawah itu Iya. kelihatan banget. Hmm. Mindset pemenang itu ada karena sesuai visi misi mereka gitu. Hmm. Being a winner tapi nggak cuma hanya sebagai pemenang, tapi menjadi pemenang dengan cara yang benar. Cara yang benar. Karena kalau lihat itu kelihatan banget dari tim City sampai ke dari skuad bermain City sampai skuad kami waktu itu at least di tim media internasional ya, bahwa mindset lo jadi pemenang tapi dengan cara Manchester City gitu. Cara Manchester City adalah lihat aja, nggak semua pelatih bisa jadi pelatih Manchester City. Iya. Mourinho nggak bisa jadi pelatih Manchester City. Iya. Karena cara dia beda. Permainan ofensifnya, filosofi yang dicari beda. Visi misi itu yang diterapkan terus dari atas sampai ke level bawah. Karena untuk menyatukan orang Malaysia, menyatukan orang Rusia, orang Thailand, orang Indonesia bersama orang Eropa, orang Jepang, itu kan nggak mudah sebenarnya gitu bekerja di lingkungan multinasional seperti itu. Itu pelajaran yang saya dapetin dari belajar dari sana di sih. City ya. Tapi bagaimana Anda melihat tadi malam main? Oh iya. Nah itu lagi. Betul. Ya? Itu lawan Liverpool. Tapi emang itu duel dua tim yang memang paling terbaik di Inggris dan itu emang terlihat sih dari cara mereka bermain dua-duanya sih Bang. Begitu ya. Bisa juara nggak menurut Anda? Luar biasa. Setelah draw. Kenapa enggak gitu loh. Karena kalau lihat City itu lebih kalem. Kalau Liverpool kita lihat kan lebih geradak-geruduk ya dalam beberapa momen permainan gitu. Kalau City lebih kalem ketika dalam pressure gitu. Momen itu paling kelihatan ketika si Ederson kemarin yang di garis gawang. Dia cuma tenang aja gitu ngoper padahal si Jota udah ngejar udah mau sliding tackle kayak gitu. Aduh. Jadi masih yakin dengan City. Nah, ini apa ini? Ini ada piala Liga ya. Ini Premier League. Ya, ini Premier League. Ini Anda dapat satu kotak hadiah ini ada congrats. Ada congratulations dari Ferran Soriano. Ya, ini mungkin salah satu souvenir. Seorang Soriano itu sebagai direktur apa? Dia antara direktur olahraga. Managing director ya atau karena ada Siki Begiristain juga Siki, kan. Ya, Begiristain. Saya lupa persis ketika itu apa, tapi dia masih ada sih. Jadi Anda dapat ini satu kenang-kenangan dari mereka dikasih ini semua berapa orang? Semua karyawan. Jadi semua karyawan. Ini paket diberikan kepada para karyawan Manchester City yang ada untuk musim 2013-14. Ketika itu ada 600. Ini paket ada tulisannya di situ. Ini adalah limited edition. Ini edisi 141 ya Bang. 141 dari 600 gitu. Ya. Jadi ketika itu dari Indonesia hanya ada saya dan rekan saya. Lambang Manchester City. Hanya ada 2 orang Indonesia yang punya ini si hanya 2 orang Indonesia. Amal Ganesa rekan saya ketika itu dan juga saya gitu. Jadi emang dapat ini nih. Baik banget gitu. Saya nggak nyangka gitu loh. Saya kan kerja di remote. Ini nggak tahu nih kalau dijual sekarang berapa nih. Saya penasaran sih berapa fans Manchester City menghargai ini. Oh, fans Manchester City dimanapun Anda berada ini. Ya kali aja gitu, dapat tuh. Ngasih. Hanya 2 orang Indonesia yang diberikan ini seperti ini nih, satu kotak begini. Jadi disimpan sebagai kenang-kenangan ini. Wah, ini dan di situ harta karun. Saya mengerti kayak bagaimana mereka menghargai setiap karyawan. Iya gitu ya. Menghargainya luar biasa banget. Luar biasa banget. Mantap sekali. Bagian dari keluarga saya ngerasa bagaimanapun ke depannya mau saya suka Newcastle, mau saya ya pasti saya selalu akan suka Newcastle, tapi bagi saya City akan selalu ada di menemani, selalu ada di hati lah, basiannya lah. Kenangan betul luar biasa. Oke, Virsi, ini sudah panjang lebar kita bicara dari Ukraina ke Rusia, sekarang sudah Manchester City dapat seperti ini lagi. Luar biasa dia bawa ke studio di Jebret Media ini. Satu hal yang baik sekali ya. Nah, Virsi, biasanya kita ini sebelum kita tutup acara Nostal Bola seperti ini teman-teman kita ini yang berusaha Akbar Geri sudah menyiapkan ini sebagai seperti tanya dari jawab cepat.
Ya, pertanyaan ini harus Anda jawab cepat, gampang-gampang aja. Tenang-tenang aja. Jadi ini saya buka dulu ini aplikasi. Anda harus siap untuk menjawab ini dan kemudian kenapa Anda bisa suka. Ya. Oke, seperti Messi atau Ronaldo. Pilih yang mana? Oke, siap, Pak. Siap ya? Siap. Wah, krisis. Saya akan mulai. Bima Sakti atau Firman Utina? Bima Pilih. Sakti saya. Bima Sakti kenapa? Karena saya dulu suka pelita dan waktu itu Mas Bima juga di sana dan iya. Sekolah saya juga pernah bikin acara dengan Mas Bima dan saya emang suka tipe gelandang petarung, tipe gelandang yang punya visi, tipe gelandang yang luar biasa daya jelajahnya seperti Mas Bima. Itu menurut, apalagi dia pakai nomor 11. Dulu kan nomor 11 kita identiknya winger ya Bang. Winger, iya. Ryan Giggs dong. Iya, Dan banyak pemain-pemain banyak winger lain, tapi beliau pakai nomor 11 sebagai jangkar di lapangan tengah tuh menurut saya keren banget. Begitu Keren ya? deh, paling keren dulu. Keren banget. Wah, itu ke Jerman dulu kalau nggak salah Karl-Heinz Rummenigge atau siapa tuh. Wah, lupa tuh. Gitu. Ini oke. Coach RD atau Bendol? Aku RD. RD. Kenapa? Ya salah satunya karena di acara Nike yang dulu saya kerja sama itu, saya juga banyak ngobrol sama dia. Saya banyak pemikiran dia yang saya suka tentang mengembangkan pemain muda, cara beliau mendekatkan diri dengan pemain-pemain yang punya aspirasi, punya mimpi untuk jadi pemain. Saya respect banget kepada beliau dan beliau matanya itu bagus banget lihat talenta, makanya dia bisa ngenalin Guntur, Asep Berlian, Van Diego Tomo, Evan Dimas. Itu luar biasa banget. Oke. Kemudian Euro 2012 atau Euro atau Piala Dunia 2018. Susah banget sih. Iya, justru itu. Gua harus memilih salah satu, ada Euro 2012 atau Piala Dunia 2018. Nah, kalau soal petualangan di sana mungkin 2018. Pilih yang mana? 2018 memilih. Tapi kenapa? Kalau soal output kerjaan saya lebih suka 2012. Karena 2018 itu lebih susah untuk ketemu pemain, lebih susah untuk ketemu manajer ketimbang 2012. Karena FIFA itu ketat banget 2018. Beda banget dengan UEFA pas 2012. Oke. Kemudian Spanyol 2012 atau Prancis 2018? Mungkin ya, ini mungkin salah satu mesti pilih nih. Iya, karena ini walaupun saya suka Prancis, tapi saya akan pilih Spanyol. Wow. Karena 2012 adalah peak puncak permainan tiki-taka mereka. Wah, itu yang benar. Itu yang kita tunggu. Oke, Spanyol karena tiki-takanya. Oke, kemudian Papis Cisse atau Dembaba? Papis Cisse apa Dembaba ya? Pilih yang mana? Amat sih. Papis Cisse itu saya suka karena begitu dia datang impact yang dia datangkan. Jadi Papis Cisse ini ya sudah langsung. Walaupun secara keseluruhan saya masih Dembaba, tapi secara dampak kalau satu doang Papis Cisse. Karena saya nggak pernah lihat ada pemain lain yang datang ke Newcastle bisa nyetak gol seindah dia, luar biasa golnya ke gawang Chelsea. Ke gawang Chelsea dan lain-lain itu udah jadi luar biasa. Papis Cisse ya. Walaupun Dembaba juga bagus. Tapi harus memilih satu soalnya. Harus jadi memilih satu, betul. Papis Cisse, Kevin Keegan atau Alan Shearer? Ini iya dong, mesti pilih satu. Ini yang enaknya di sini begitu. Dua-dua sih dua-dua sih mantap. Ya kan, tapi mesti satu pilih. Nah, mungkin Alan Shearer karena dia berani nolak Manchester United 2 kali untuk Newcastle United. Itu. Jadi Alan Shearer ini pernah 2 kali nolak ke MU. Untuk ke Newcastle. Itu yang membuat Virsi itu senang, suka dengan pemain yang punya ketegasan nolak katanya. Oke. Peter White atau Luis Milla? Peter White atau Luis Milla? Peter White atau Luis Milla? Kayaknya saya lebih suka, mungkin karena mantan pelatih timnas kita ini. Iya, mungkin saya satu lebih aja. suka Peter White. Karena Peter White itu mendatangkan sesuatu yang menurut saya dulu begitu baru buat Indonesia. Peter White ya? Masih 4-4-2. Dulu kan kita main 3-5-2. 3-5-2. 3-5-2 terus dia datang bawa bapak 2 ala Inggris. Itu yang membuat Virsi Peter White ya. Boas dulu juga kalau nggak salah sama dia kan 2004 ya. Yaitu dia memberi kesempatan kepada Boas itu luar biasa. Sekarang Alan Saint-Maximin atau Callum Wilson? Untuk impactnya ke permainan mungkin Saint-Maximin ya. ASM ya, karena Wilson banyak cedera juga dan ASM dia interaksi di Twitter ASM sama fans juga bagus. Jadi sekarang pilih ya, saya Maximin ASM, ya. Ya ASM karena bagus. Oke. Kemudian ada lagi Pep Guardiola atau Mancini? Ini di City apa keseluruhan? Ya di City. Kalau di City ini. Guardiola lah, karena Guardiola dia membuat suatu fenomena
mental ya, revolusi mental yang mungkin Mancini aja nggak, walaupun Mancini bisa bawa ke gelar juara yang dramatis itu, tapi Guardiola mengubah semuanya sih soal City. Oh gitu ya, mantap. Oke, apa ini? Pemburu di Manchester Biru gol. Oh ya ini sudah ada nih, Pep Guardiola atau Mancini, pemburu di Manchester Biru atau gol. Pemburu di Manchester Biru atau gol. Apa tuh? Golnya si Newcastle gol. Maaf ya Hanif, tapi kalau ini Newcastle dulu deh. Karena saya suka banget Newcastle, dan gol itu bikin beberapa banyak teman-teman saya yang juga suka Newcastle jadinya, karena film itu tentang Newcastle dan mungkin salah satu film sepak bola terbaik yang pernah ada ya. Itu dia pemilihan. Benar-benar. Jadi siapa yang pertama kerja di Manchester City? Nanya aja nih mah. Ini senyum-senyum lagi dibalik ini. Jadi ini pertanyaan dari TV ini. Jadi siapa yang pertama kerja di Manchester City? Orang Indonesia. Yang kerja di Manchester City apa? Orang Indonesia yang pertama dan bukan satu-satunya itu adalah Mas Yusuf Arifin. Mas Yusuf Arifin dulu sekarang itu di Kumparan. Baru saya, baru Hanif, dan sekarang ada teman-teman yang lain yang saya belum kenalan sih, tapi saya tahu nama-nama mereka. Tapi minta maaf ke Hanif ini. Hanif nggak dapat ini. Oh, tapi mungkin dia dapat yang lebih bagus lagi, karena dia kan di sana hanya 2 orang tadi dapat. Ya ini kan tahun saya, Bang, 2013-14. Tapi ini mesti jawab loh. Siapa tahu malah dapat enggak ini nih? Ya kalau dapat ya kita mainkan nanti ya kan. Iya, siapa tahu malah jauh lebih bagus, karena ini kan saya masih masa-masa awal ya. Masih gembel-gembel kayak saya aja masih dapat kayak Hanif sudah di masa-masa enak gitu. Dia kan udah jadi juara beruntun kan eranya, jadi pasti lebih oke lagi lah. Saya yakin lebih oke lah. Oke, terima kasih nih Virsi. Thank you sudah banget datang kesempatannya ke Bang. Studio ya, teman-teman Jebret ini Media TV untuk hadir di acara Nostal Bola ini luar biasa. Tapi sebelum kita tutup biasanya ada sesuatu ini, kalau biasa suka dikasih sama teman-teman ini. Apakah masih ada? Ya ada yang perlu dikasih atau yang sana tuh. Tuh. Untuk kita serahkan. Luar biasa. Ini untuk dipakai nanti, siapa tahu kalau liputan ke Newcastle lagi tuh balik ke sana nonton. Nah, sorry Bang. Ini. Siap, makasih banyak loh. Lu harus terima ini. Makasih banyak Jebret Media. Thank you banget kesempatannya, keren. Pasti gua akan pakai nih kalau liputan. Oke. Siap, Bang. Thank you. Mantap ya. Sudah diterima dengan selamat dari Pak CEO. Valentinus Simanjuntak udah kasih. Bang Valen. Iya, oke. Ya baik, sampai di sini pembicaraan kita di acara Nostal Bola bersama dengan Virsi. Sampai kita ketemu dalam acara Nostal Bola yang akan datang dengan tentunya tamu yang berbeda. Ciao.